Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, HNP Studio. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara merender. Ada dua render, yaitu render image atau gambar, dan satu lagi render video. Kita akan mulai dengan render image terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu dong untuk materialnya ya. Nyalakan dulu screen capture saya. Oke, seperti itu. Apa yang saya lakukan terlihat di sini ya. Kalau saya klik kiri atau klik kanan, saya tekan apa gitu ya, akan terlihat di sini. Sudah seperti ini, ya kalau belum terlihat viewport kamera, kita tekan angka 0 ya. Oke. Ya, sudah terlihat perspektif kamera ya. Nih. Ini tulisannya di sini, kamera perspektif. Saya menekan angka 0. Lalu kita akan langsung render image. Kita klik di sini, ya. Ini render engine-nya di sini. Kita tentukan apa mau pakai Eevee atau Cycle ya. Saya pakai Eevee terlebih dahulu. Silakan setting seperti ini, viewportnya, samplingnya seperti apa, dibuat setting, dibuat default juga boleh ya. Kalau mau lebih cepat, ini kita buat 16 saja. Maaf, ya 16 saja ini. Kemudian di bawahnya ini kita jadikan 8. Samplingnya ya. Oke, seperti itu. Lalu ya default aja. Nah, kalau mau transparan di sini letaknya ya. Jadi background yang transparan. Klik di sini transparan ya. Jika tidak transparan, kita mau munculkan background yang ada di sini. Setelah seperti itu, kita masuk ke sini. Lalu tentukan resolusinya. Mau 4K atau seperti apa ya. Kita buat yang standar saja. Karena ini hanya contoh. Ya, seperti itu. Lalu, kalau tidak ada video, ini nggak usah diapa-apain. Kalau ada video, kita buat aja di frame rate-nya berapa. Biasanya rata-rata 30 frame rate ya. Lalu, kita tentukan output-nya, nyimpannya di mana. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita kasih nama apa? Misalkan TS gitu ya. Ini mau PNG atau bentuk yang lainnya. Biasanya dipakai PNG ya. Ini buat seperti ini aja default. Lalu tab berikutnya terakhir sudah settingan selesai ya. Kita klik di sini render image. Kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lalu kalau sudah muncul seperti ini udah finish, kita klik image, lalu kita save. Bukan lokasinya. Kasih nama lagi di sini, misalkan tes 11 gitu ya. Save image. Lalu kita buka hasilnya, lihat kan. Tes. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi seluruh backgroundnya dia dapat ya. Kalau mau transparan dia nanti jadi non background seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke render video. Untuk render video kita buat dulu tentunya animasinya ya. Biar ada seperti pergerakan. Ini langsung materi tentang membuat keyframe atau animasi ya. Kita klik objeknya. Lalu di frame ini kita buat nyalakan yang otomatis ya. Seperti itu ya. Lalu di sini kita buat dulu, tekan dulu I ya, biar dia awalnya nanti dia tetap di tengah. Location. Nah, dia sudah ada tanda kuning, berarti dia telah memiliki keyframe dan dia sudah dikunci. Jika
di frame ini dia objeknya di sini. Lalu di frame berikutnya, misalkan di frame 10, kita buat pergerakan objek ini bergeser ke arah sumbu Y. Klik kiri, tahan, lalu kita tarik mouse-nya, geser mouse-nya ke depan seperti itu. Nah, dia telah memiliki keyframe. Tidak kita tekan I, dia langsung muncul karena kita sudah menyalakan only ini, maaf, yang otomatis untuk merecord atau membuat keyframe. Lalu di frame berikutnya, di frame 10, 20 maksudnya, kita buat pergerakannya ke sumbu X, klik kiri, tahan. Lalu kita geser mouse-nya seperti itu, 20, lalu kita buat di sini 40. Oke. Tidak nyampai 1 detik ya. Nah, ini kita tentukan render engine-nya, kita pakai epic aja, ya. Kemudian resolusinya seperti ini. Mau 4K atau dan lain sebagainya silakan pilih saja. Dan kita buat di sini 30 fps. Lalu ini sudah kita tentukan tadi ya. Ini berhentinya di frame ke 40. Ini sudah. Berikutnya, kalau yang transparan, video transparan ada video tutorial saya sudah menjelaskannya. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang video transparan lagi ya. Saya akan menjelaskan tentang render video. Lalu pada yang ini kita buat juga judulnya ya seperti ini, nggak apa-apa ya. Ini kita klik yang namanya FFmpeg video. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Pada encoding kita klik di sini MPEG 4 ya. Ya seperti itu, kita biarkan default aja. Lalu kita langsung, jangan lupa ini kita save dulu. Kita klik render, lalu kita pilih yang render animation. Ya, dia telah berproses. Seperti itu. Ini pemberitahuan frame-nya ya, udah selesai ya. Nah, jadi 22 detik selesai. Kita lihat hasilnya di sini tadi ya. Tes. Nah, ini dia. TTS. Ini menunjukkan 0001 ini frame-nya dan berakhir di 0040 ya. Kita coba klik 2 kali, kita lihat hasil videonya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hasil videonya. Jadi demikian untuk materi tentang render image dan video. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Ingat, subscribe itu gratis.